Chae-young-ju adalah seorang wanita yang berdedikasi penuh pada pekerjaannya. Dan pekerjaannya adalah sebagai pembuat bir laiki dari grup Jisang. Ia dikenal sebagai wanita yang gagah berani. Bahkan ketika ada beberapa penjual grosir yang nakal dan tak membayar pesanan birnya, yang tak segan-segan menagih dengan lihai. Ia sangat disegani orang-orang yang mayoritas adalah seorang pria. Semua mengagumi sosoknya itu. Ia juga mantan anggota khusus. Ketika semua orang belum mengenal bir laiki dari Jisang, Chae-young-ju bekerja keras untuk memperkenalkannya pada pelanggan. Hingga akhirnya penjualan bir laiki pun meroket dan menjadi primadona. Sedangkan Yoon Min-ju adalah seorang ahli pembuat bir yang telaten dengan titelnya yang tak main-main. Ia sengaja tinggal di pedesaan untuk membuat bir yang enak dan memperkerjakan orang-orang di desa. Yoon Min-ju adalah orang yang tajam, namun ia juga punya naluri yang tajam dalam memahami orang. Karena itulah ketika ada seorang pria asing yang bernama Oh Chan-hui, seorang penjual roti bakar, yang datang ke pabriknya karena katanya rasa birnya itu enak. Maka Oh Chan-hui pun meminta pekerjaan pada Yoon Min-ju. Dengan baik hati yang tadinya menjaga batasan, Yoon Min-ju pun memberikan bir beserta gelas khususnya. Karena katanya rasanya akan lebih enak jika diminum memakai gelas itu. Sedangkan pimpinan Jisang membuat rapat darurat karena ia menemukan rasa bir yang sungguh enak, yaitu bir Naro. Rasanya sungguh menyegarkan dan membuat kecanduan. Pimpinan tak mau tahu, pokoknya ia harus bekerja sama dengan Yoon Min-ju, sang pembuat bir Naro. Di ladang anggurnya, Yoon Min-ju memperkerjakan beberapa orang. Ia adalah tipe yang pendiam, tak banyak bicara. Dia bosnya, tapi dialah yang ternistakan oleh ibu-ibu di sana. Suasana di sana pun terlihat sangat kekeluargaan. Sedangkan Oh Chan-hui segera memberikan bir yang tadi pada nunanya yang ternyata adalah Chae-young-ju. Dan itu adalah bir Naro. Yoon Min-ju mendapat pesan dari tim manajemen Jisang untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Tapi Min-ju menolaknya. Sementara waktunya Yoon Min-ju untuk istirahat, tapi Yeon-ju sudah malam masih riang saja. Namun meski dikenal periang, tapi Yeon-ju itu misterius dengan orang tuanya. Dan ia hanya tinggal bersama dengan neneknya saja. Dan karena ditolak, akhirnya dua orang dari tim pusat mendatangi pabrik bir Naro. Mereka sudah was-was, takut kalau ditolak lagi. Tapi ternyata disambut oleh Oh Chan-hui dengan hangat. Mereka mengira Oh Chan-hui adalah Yoon Min-ju. Dan tadi bersemangat, mereka pun langsung lemas ketika tahu yang mereka hadapi hanyalah pekerja paruh waktu. Karena ternyata yang asli sedang pergi ke Busan untuk menemui adiknya yang sedang berulang tahun. Yoon Min-ju bukan keluarga sembarangan. Sepertinya ayahnya punya pengaruh di kota itu. Anaknya yang berulang tahun tapi malah mengundang rekan kerja si ayah, bikin Min-ju kesal saja. Dan Chae-young-ju berlari sekuat tenaga mendengar anak buahnya berkelahi di kedai. Itu terjadi karena bir saingan menempel poster mereka begitu saja, padahal sudah ada aturan jelasnya. Yeon-ju pun segera mencari solusi dengan manajer saingan itu. Mereka menyelesaikannya dengan minum bersama. Akhirnya Min-ju membawa adiknya ke taman bermain. Sedangkan Yeon-ju tiba-tiba saja mendapat kabar jika laiki cabang Busan akan segera ditutup. Itu artinya semua pegawai di Busan akan ikut dipecat karena bos mereka ingin mengakuisisi bir Naro. Mereka bahkan sudah melalui berbagai hal untuk membuat laiki mengalahkan bir saingan. Tapi apa yang mereka dapatkan? Kini mereka terancam punah. Dan Yeon-ju yang masih syok mendengar kabar itu, ia datang ke taman bermain untuk melepaskan amarahnya dengan bermain senapan berhadiah boneka besar. Dan takdir pun mempertemukan Yeon-ju dengan Min-ju, karena adiknya Min-ju ingin boneka besar itu. Yeon-ju yang baik hati akan memberikan boneka itu jika berhasil mendapatkan poin tertentu. Dalam tembakannya, Yeon-ju terus bergumam bir Naro juga Yoon Min-ju. Min-ju yang asli pun mendengarnya dan seolah ia bisa merasakan yang Yeon-ju rasakan.
Ia bisa tahu Yeonju itu sedang tidak baik-baik saja lalu menarik lengannya. Bagaimana Minju bisa tahu suasana hati Yeonju yang sedang tak baik saja? Yeonju sendiri pun tak tahu harus menjelaskan apa. Yeonju segera membuang kesedihannya dan memasang senyuman manis di hadapan nenek. Tapi toh nenek bisa merasakan juga. Dan Yeonju pun berlatih pagi-pagi. Katanya ini adalah hari pertamanya bekerja di Seoul. What? Bagaimanakah ceritanya? Ternyata kemarin Direktur Pemasaran kantor pusat datang dan mengajak Yeonju bergabung. Agar cabang Busan bisa tetap buka, maka Yeonju harus bisa meraih hati Yoon Minju, sang pembuat bir Naro. Ditantang begitu, Yeonju langsung bersemangat. Ia pasti bisa melakukannya, dan akhirnya ia pun berpamitan pada yang lain. Sementara itu, Kepala Desa Minju usil sekali. Ia mengumumkan akan ada acara di balai kota dan semua orang harus datang. Ia pun terus-menerus menyindir Minju yang sang introvert itu untuk datang. Lalu tim perencana Jisang, salah satunya wanita cantik bernama Bang Ahrem, mereka masih belum menyerah untuk mendatangi Minju. Wanita itu juga bercita-cita untuk menikah dan rajin ikut kencan buta. Dan pria yang diinginkannya adalah sosok pria yang sempurna. Sementara itu perjalanan yang cukup jauh dari Busan ke Seoul. Ternyata yang pergi ke pusat bukanlah hanya Yeonju, melainkan ada satu anak buahnya lagi yang diajak. Wah, kantor pusat benar-benar menakjubkan. Dua orang dari Busan itu pun melongo dan dengan semangat. Yeonju mengatakan bahwa saat ini juga ia akan mendatangi Minju, sang ahli bir. Sedangkan Oh Chanwi sudah mulai bekerja di pabrik. Ia juga usil karena Minju yang selalu saja menjaga jarak. Sementara itu, Yeonju ternyata yang sudah punya janji dengan kepala desa meminta untuk dipertemukan dengan Minju. Kepala desa pun lalu memberikan info jika akan sungguh sulit untuk membuat kesepakatan apapun dengan Yang Minju. Dan akhirnya Aram bisa bertemu langsung dengan Minju. Ya, mau tak mau Minju bersedia mendengarkan proposalnya Aram itu. Jelas sekali Oh Chanwi menyukai Bang Aram yang cantik jelita. Dan akhirnya proposal Jisang pun ditolak. Karena Minju ingin bir diproduksi sesuai kapasitas pabriknya saja, tidak untuk secara mass. Apalagi sampai dijual ke seluruh penjuru Korea. Dan dalam senyum manisnya, seolah bisa tahu emosi asli dari Aram, Minju bisa tahu jika Aram langsung gelisah mendengar hal itu. Aram pun kebingungan padahal ia pandai menyembunyikan emosi. Tapi kenapa Minju bisa tahu emosi aslinya? Dan tadi Jisang, sekarang Jisang lagi. Saat Minju datang ke balai desa, ternyata sudah ada mobil Jisang di sana. Dan ketemulah Minju dengan Yeonju. Mereka pun menyadari jika telah bertemu saat itu. Yeonju langsung sumringah begitu tahu targetnya kini ada di hadapannya. Tapi ternyata Minju dengan tegas menolak. Tak mau mendengarkan proposal yang dibuat Yeonju. Hingga Yeonju bahkan tanpa alas kaki mengejar Minju yang pergi. Dan terjadi lagi. Meski Yeonju tersenyum lebar padanya, tapi Minju bisa merasakan emosi sesungguhnya dari Yeonju yang sedang galau, kesakitan, kebingungan, dan keputusasaan. Seolah emosi Yeonju itu menyerap ke tubuhnya Minju. Yeonju terus nyerocos memperkenalkan diri dan tanpa disadari Minju memakaikan sandal pada Yeonju. Tapi sekali lagi Minju menolaknya. Dan sesampainya di rumah, Minju langsung mengalami badai emosi. Ia menutup semua jendela dan mulai bermeditasi karena kesulitan Yeonju kini mulai menggerogoti Minju. Kenapa ia begitu? Ternyata tadi Minju sudah merasa tak nyaman. Emosinya Yeonju masih ikut dengannya sampai tak fokus menyetir. Yeonju yang ada di sana buru-buru menghampiri karena khawatir. Tapi Minju tak ingin diganggu lagi dan akhirnya mengeluarkan kata-kata pamungkasnya, yaitu menangkis Minju. Jadi kini para ajuma bersama Yeonju bahkan harus mengeker kegiatannya Minju di dalam kamar. Dan gawat, mereka melihat kepulan asap. Dengan cepat Yeonju menyiapkan peralatan terjun untuk melihat keadaannya Minju. Yang untungnya itu hanya lilin saja.
Lalu dengan semangat 45, Yeongju mengatakan bahwa ia akan menangkis tangkisan dari Minju. Sungguh berani. Setelah memastikan Minju baik-baik saja, Yeongju pun berpamitan, membuat Minju keheranan. Sedangkan para ajuma dibuat takjub oleh Yeongju karena ia berhasil membuat bosnya keluar dari gua. Wah, Minju ingin sekali menolak Yeongju lagi, tapi dilarang oleh Oh Chan-wi. Dan karena seharian ada di luar, Yeongju dan temannya kelaparan, jadi jajan di tempatnya Pak Kepala Desa. Ternyata bertemu dengan tim perencanaan alias timnya Bang Arem. Terlihat Arem mulai sedikit tersaingi dan keempatnya pun rapat. Arem mengusulkan untuk membujuk para direktur karena bagaimanapun proposal mereka sudah ditolak oleh Yang Minju. Tapi dengan semangat 45, Yeongju tak ingin menyerah. Ya bahkan belum memulainya. Jadi ia pastikan akan membawa Minju ke Jisang. Dan benar saja, Yeongju mendapat kesempatan ketika berbincang dengan kepala desa. Intinya desa itu tengah kekurangan orang. Jadi Yeongju pun memutuskan akan bekerja di sana mulai esok hari. Dan esok hari tiba, Yeongju memang tak main-main. Ia mendatangi desa, namun ternyata malah dihadang oleh kepala desa atas suruhan dari Minju. Desa dilarang untuk dimasuki oleh Yeongju. What? Tapi ternyata Yeongju tak habis ide. Ia pun bisa membujuk kepala desa dengan berbagai vitamin yang akhirnya kepala desa pun luluh. Ronde 1 pun selesai dan kini ronde 2 dimulai. Kali ini berhadapan dengan para ajuma. Tapi sungguh mudah karena dengan Yeongju yang berlagak kelaparan setengah mati, para ajuma pun merasa tak tega, akhirnya mempersilahkan dan membuatkan makanan untuknya. Minju pun kesal dibuatnya karena Yeongju sudah menumbangkan prajurit-prajuritnya. Sementara itu di kantor, Bang Ahrem tampaknya benar-benar merasa tersaingi dengan tingkahnya Yeongju tak gentar itu. Dan Yeongju pun mulai bekerja di kebun anggur, sedangkan Minju langsung mencari keberadaannya Yeongju. Dari kejauhan melihat ajuma yang sampai naik ke atas untuk memetik anggur. Minju pun segera berlari dan mengomel pada ajuma. Tapi ternyata itu adalah Yeongju. Yeongju pun senang karena akhirnya ia bisa sampai di garis finish juga, yaitu bertemu dengan Minju. Yeongju bersikeras untuk membantu di perkebunan, membuat Minju kesal saja. Dan sambil bekerja, Yeongju pun mengumpulkan segala informasi tentang Minju, yang disimpulkan jika pria itu sangatlah sensitif, sering menabrak sesuatu dan gelisah jika berinteraksi dengan orang lain. Namun begitu, ia juga perhatian pada karyawannya. Sedangkan Bang Arem akhirnya kena omel karena ia diam saja alih-alih untuk membujuk Yoon Minju untuk bergabung dengan Jisang. Sedangkan Oh Chan-wi juga diminta untuk ke kantor Yeongju. Ternyata bertemu dengan Bang Arem yang cantik. Arem pun terpesona dengan roti panggang buatan dirinya. Minju juga seperti kantong Doraemon, tiap Yeongju membutuhkan sesuatu, ia pasti gercep sudah menyiapkannya. Bahkan mengikatkan rambut Yeongju, mereka sedikit lebih dekat. Ternyata Minju seharian diam-diam memperhatikan Yeongju dan mendengar apa-apa yang diinginkan Yeongju. Maka ia pun menyiapkan kesemuanya itu. Para ibu pun datang langsung cie-ciein menggoda keduanya. Tapi tiba-tiba Minju jadi serius dan meminta Yeongju untuk pergi. Yeongju sedih sekali. Tapi dikira sudah selesai, tak akan berurusan dengan Yeongju lagi, tapi Minju salah. Kali ini ia mendatangi pub bir yang dijaga oleh kepala desa. Ia meminum semua bir yang ada di sana, membuat Pak Kepala Desa pun geleng-geleng, jadi meminta segera bosnya untuk segera datang. Yeongju sudah mabuk berat saat Minju datang. Minju pun ngomel-ngomel kenapa Yeongju harus berusaha sekeras itu untuk membujuknya. Lagi diomeli begitu, Yeongju malah tidur dengan posisi siaga. Mau tak mau Minju pun membungkus Yeongju dan membawanya kembali. Lalu dibiarkan istirahat. Sementara itu, semua orang sibuk menyiapkan festival bir yang akan diadakan di kampung itu. Dan Yeongju pun segera sadar begitu cepat. Melihat keramaian, buru-buru ia membantu pekerjaan di sana secepat kilat.
membuat para Ajuma terkesan hingga akhirnya sepakat untuk membantu dan menjodohkan Yongju dengan Minju. Lalu diam-diam mereka mengirim Yongju ke hutan untuk mencari sesuatu yang memang hanya alasan saja. Setelahnya memberitahukan Minju untuk segera menyusul karena takut terjadi sesuatu pada Yongju. Awalnya Minju menolak, tapi para Ajuma terus berdrama yang akhirnya Minju tetaplah pergi mencari Yongju. Sampai malam hari tiba, Minju belum juga menemukan Yongju. Tapi untungnya akhirnya bisa menemukan Yongju yang ternyata sedang luwes membuat api unggun di sebuah rumah terbengkalai. Minju tak habis pikir. Dan karena sudah malam, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berdiam diri sampai menunggu matahari muncul. Dan Yongju memaksa ingin tahu alasan Minju tidak tahan dengannya. Katanya Minju tak pernah membenci Yongju, hanya saja Yongju mengingatkan akan dirinya dahulu. Minju pun mulai bercerita. Jika ayahnya adalah seorang tentara, maka dari itu ia menginginkan seorang putra yang gagah dan menjadi pusat dari segalanya. Tapi lahirlah Minju, putra yang mudah menangisi apapun, yang seperti pulau terpencil itu. Dari kecil, Yongju tak bisa menolak permintaan orang lain, namun justru itu menggerogoti dirinya. Hanya ibulah yang mengerti akan dirinya, namun ibu tiada ketika ia SMA. Minju pun terpuruk dan terus menangis. Namun bukannya diberikan dukungan, tapi ayah malah menamparnya dan memarahinya karena terus-menerus bersedih. Yongju pun akhirnya memberikan dukungan moral, katanya Minju itu bukanlah orang aneh. Minju lalu bercerita lagi jika 6 tahun lalu saat kecelakaan ada orang yang menyelamatkannya dan mengatakan untuk menangkis segala hal yang tak baik untuk dirinya. Maka dari itu semenjak disitulah Yongju mulai menangkis orang-orang yang membuatnya tak nyaman. Dan kali ini giliran Yongju yang curhat. Namun ia menjadi emosional. Minju tahu Yongju tak baik-baik saja, jadi memintanya untuk tak menahan hal itu. Tapi Yongju malah tak ingin membahasnya dan pergi tidur. Dalam tidurnya, Minju dengan baik hati menarik Yongju untuk tidur di bahunya. Dan pagi pun tiba, mereka segera pergi karena hari ini adalah hari festival. Sedangkan Bang Aharem benar-benar mengikuti perkataan bosnya. Ia tak mau kalah dengan Yongju, jadi kini mengumpulkan warga desa. Dan katanya akan membantu mereka mendapatkan banyak uang. Ia pun mulai membujuk para warga di sana agar tertarik dan mau bekerja sama dengan perusahaan Jisang. Para warga tentu begitu tertarik karena dijanjikan akan mendapatkan uang yang banyak. Lalu mereka pun menanyakan, berarti apa yang dilakukan Cheongju di sini? Aron pun menerangkan jika timnya Yongju akan membawa Minju ke Seoul. What? Para warga pun langsung protes. Itu tandanya berarti Yongju akan mencuri Minju dari mereka. Sedangkan Yongju dan Minju yang tak tahu apapun kembali ke desa dengan ceria dan menyapa orang-orang di sana. Tapi tiba-tiba saja Yongju disiram garam, yang artinya itu adalah sial atau bisa disebut juga dengan sebuah penghinaan yang besar lah gitu. Para warga protes karena Yongju akan mencuri Minju dari mereka. Sedangkan Yongju hanya melongo saja melihat dirinya dihakimi begitu. Dan tiba-tiba Minju mengambil langkah mendekati dan melindungi Yongju dari amukan warganya. Bang Hara merusak segalanya. Ia sudah membuat warga salah paham pada Yongju. Yongju ingin menjelaskan, tapi warga tak mau mendengarkannya lagi. Minju lalu menarik garis bahwa biang masalahnya adalah perusahaan Jisang. Jadi ia mengusir Yongju, begitu juga dengan Aram, karena sudah membuat warga bingung begitu. Yongju kesal sekali, ia bahkan kini penuh dengan garam. Lalu ia pun menghukum diri sendiri, tapi Minju datang melarangnya. Yongju pun mengernyit karena Minju sebentar baik, sebentar tak peduli. Akhirnya Minju membawa Yongju ke rumahnya untuk membersihkan diri dari garam tadi. Selesai bebersih, Minju pun mulai bercerita arti warga desa bagi dirinya. 4 tahun yang lalu, Minju yang seorang pulau terpencil mulai mendatangi desa yang berisi para orang tua. Dan dengan kekuatan versi dirinya, Minju mulai berinteraksi dengan para warga.
Hingga akhirnya Pak Kepala Desa ingin desa mereka melaksanakan festival seperti desa lainnya. Tapi entah festival apa. Dan dengan sekuat tenaga, Minjo akhirnya memberikan ide untuk membuat festival bir saja. Karena ia telah menanam pohon bir. Dan begitulah akhirnya Bir Naro pun terbentuk dari kerja keras warga yang membuatnya. Mendengar hal itu Yongju tak bisa lagi berkata-kata karena sama seperti dirinya yang ingin melindungi cabang Busanye Jisan. Apakah ia akan menyerah? Untuk saat ini ia menjadi bimbang. Dan akhirnya festival bir pun dimulai. Sudah banyak orang yang datang. Ada berbagai kegiatan juga di sana. Tapi ternyata Yongju tak menyerah. Setidaknya ia ingin menjelaskan kesalahpahaman pada warga. Bang Arem pun malah ikut-ikutan nimbrung. Hingga akhirnya keduanya bicara serius. Kenapa Bang Arem malah membuat kesalahpahaman tentang dirinya pada warga? Tapi Bang Arem merasa tak bersalah karena semuanya bisa dibeli dengan uang. Tapi apakah Arem juga menjelaskan apa yang akan terjadi kelak jika merger terjadi? Yang artinya adalah semua yang telah warga lakukan akan diambil alih oleh Jisang seluruhnya. Bang Arem pasti tak pernah kehilangan sesuatu kan? Arem sungguh egois karena tak memikirkan nasib dari warga kelak. Dan kekacauan terjadi karena kepala desa malah memesan bir untuk minggu depan padahal acaranya hari ini. Itu artinya mereka kini tak punya cukup persediaan bir padahal festival baru saja dibuka. Hingga mau tak mau Minju menguras persediaan bir Naro. Arem dan Ochanwi yang baru datang pun bersedia untuk membantu. Segera mereka mengemas bir Naro yang tersisa. Arem lalu mencoba membujuk Minju sekali lagi. Toh para warga juga menginginkan merger dan akuisisi. Sedangkan Yongju hanya menginginkan Minju untuk dibawa ke Seoul. Pasti warga akan sedih jika Minju pergi kan? Kenapa Bang Arem terus-terusan menjelekan Yongju di hadapan Minju? Dan ternyata Yongju mendengar hal itu. Ia pun lalu bertanya apakah Minju percaya semua yang telah dikatakan Arem tentang dirinya. Dan Yongju pun meminta Minju untuk mendengar ceritanya untuk terakhir kali. Memang benar ia melakukan ini semua untuk cabang Busannya yang diambang bangkrut. Tapi ia tak mau memanfaatkan warga desa. Jadi yang ia mau hanyalah membuatkan bir baru di tempat ini. Jadi Yongju yakin Minju bisa melihat ketulusannya. Yongju pun disalahpahami lagi. Padahal tadi Yongju mendengar kekacauan yang terjadi. Ia pun bergerak sendiri dan meminta bantuan pada Kang Bum, lalu memesan bir lagi ke gudang terdekat. Akhirnya ia mendapatkan bir juga dan bergegas segera datang ke festival. Tapi ternyata di tengah jalan lagi-lagi ada masalah karena ada sebuah kecelakaan lalu lintas. Dan karena berhenti mendadak, sungguh gawat. Bir yang susah payah didapatkan jadi rusak. Namun begitu, Yongju harus menolong orang-orang yang kecelakaan tadi. Hingga akhirnya terbesitlah sebuah ide. Ia menelpon pria yang biasa ia panggil pimpinan untuk meminta pertolongan. Pak polisi dan para medis pun segera datang untuk mengurus kecelakaan dan korban-korbannya. Sedangkan Pak pimpinan juga datang dengan bir yang banyak itu. Sedangkan di festival, meski sudah ditambah persediaan dari gudang Naro, tetaplah belum mencukupi. Dan seperti angin segar, meski sudah disalahpahami, Yongju datang dengan membawa bir yang banyak itu. Lalu tiba-tiba saja Minju juga datang dan mengumumkan jika ia akan menandatangani kontrak dengan Yongju. Semua tercengang, sedangkan Bang Arem merasa kalah. Ochanwi pun segera menghiburnya dengan memberikan roti panggang rasa cinta. Sedangkan Yongju dan Minju tiba-tiba saja banyak gelembung cinta di antara mereka. Akhirnya festival berjalan lancar hingga malam hari. Minju sempat digoda wanita di sana. Yongju pun dengan sigap membantunya. Dan selesai acara, warga berkumpul menikmati kerja keras mereka. Sedangkan Yongju dan Minju minum di tempat lain. Minju lalu curhat, katanya tanaman hop itu sama seperti dirinya, yang meski memiliki presentasi kecil tapi mempengaruhi seluruh rasa bir. Mereka pun mengobrol terus hingga Minju merasa jika Yongju adalah wanita yang memahami dirinya apa adanya. Dan malam pun diakhiri dengan meditasinya Minju ditemani dengan nyanyian merdunya Yongju.
Lalu di perusahaan Jisang, tentu atasannya Yongju senang bukan kepalang karena telah berhasil merekrut Minju. Sudah senang karena bisa mengalahkan saingannya, ternyata Yongju malah mengajukan tim Satgas barunya itu dengan memasukkan tim perencanaan yang salah satunya adalah Bang Ahrem. Sedangkan Minju mulai bersiap-siap ke Seoul memilih pakaian terbaiknya. Tapi lagi-lagi gangguan kecemasan menghampiri dirinya. Namun video dari Yongju yang memperlihatkan antusiasme pengunjung di festival kemarin membuat Minju mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Hingga akhirnya tibalah Minju di perusahaan Jisang, disambut hangat oleh Yongju beserta juga timnya. Segera mereka pun membahas kontrak itu. Oh Chanwi ternyata juga ikut serta dibawa sebagai asisten kepercayaannya Minju. Pokoknya apapun itu, Yongju menyetujui syarat yang diajukan, meski Bang Ahrem sedikit protes. Setelah menandatangani kontrak, semua diajak berkunjung ke pabrik bir Jisang, pabrik terbesar di Korea. Minju pun terpukau karena peralatan di sana begitu mengagumkan. Dan sebagai tim baru, mereka pun akhirnya minum bersama, meski hubungannya masih terasa kaku. Dan sebagai ahli bir, Minju pun ditantang untuk mencicipi 10 merek bir yang berbeda. Dan ia memang benar-benar ahli, karena dalam sekali jalan ia bisa menebak semua merek itu dengan tepat sambil menjelaskan keunikan rasa dari tiap-tiap merek bir itu. Wah, semua pun langsung respek padanya. Acara pun dilanjutkan dengan Kang Bom yang sepertinya cemburu tak ingin kalah dari Minju. Ia pun mengajak bertanding permainan, lalu disambut baik oleh Oh Chanwi. Yongju pun mencoba untuk menghentikan, tapi sia-sia saja usahanya. Karena hanya tampangnya saja yang polos, tapi ternyata Oh Chanwi itu jago dalam berbagai hal. Dari menembak, adu panco, dan bahkan menyelam, karena ia memang ahli dalam segala hal. Hingga membuat dahi Kang Bom pun tak selamat. Semua lalu berpamitan dan karena melihat dahi Kang Bom yang terluka itu, Yongju juga Minju mengobatinya dahulu. Hingga Minju yang sensitif itu tahu, ia bisa merasakan jika Kang Bom menyukai Yongju. Tapi gawatnya, Yongju bisa merasakannya juga. Jadi, apakah itu perasaan sukanya Kang Bom atau perasaan milik dirinya sendiri? Sepertinya Minju sudah jatuh cinta. Minju kewalahan dan kebingungan karena ia menyerap emosi dari dua orang di hadapannya. Ia bisa menerka jika Kang Bom menyukai Yongju. Namun Kang Bom masih belum menyadari perasaannya pada Yongju. Minju pun jadi merasa kasihan. Lalu buru-buru menyuruh dua orang itu pergi sambil mengatakan jika ia itu bisa menyerap emosi orang lain. Dan esok harinya mereka bertemu, dan lagi-lagi Minju bisa peka jika Kang Bom menyukai Yongju karena dengan tingkah-tingkahnya yang perhatian pada Yongju. Minju pun frustasi, akhirnya bertanya langsung apakah Kang Bom menyukai Yongju. Dan sungguh tak disangka, reaksi Kang Bom langsung terbahak-bahak. Lelucon yang sangat lucu, katanya. Ternyata Kang Bom begitu perhatian, karena dia adalah juniornya Yongju. Tidak ada perasaan lebih di sana. Dan rapat pertama sebagai tim komplit pun dimulai. Diadakan di ruang istirahatnya para ajumah. Keadaan jadi sungguh canggung, terlebih mereka itu belum terlalu dekat. Dan benar saja rapat tak berjalan mulus karena memiliki perbedaan pendapat. Tapi sebagai ketua tim, Yongju selalu mengambil jalan tengah. Lalu rekannya Bang Ahrem yang anggota termuda di tim ketika diminta untuk memesan untuk lokakarya mereka yang akan diadakan selama 2 hari, dia menolak karena katanya merasa tak adil. Yongju pun langsung speechless. Sejujurnya, Yongju merasa tersinggung karena dulu ketika ia masih seorang junior, ia melakukan yang terbaik untuk perusahaan tanpa kenal lelah. Ia terus bekerja. Minju pun datang, katanya ia bisa merasakan jika Yongju tak baik-baik saja. Tapi Yongju tiba-tiba langsung menarik garis, katanya tak usah memikirkan perasaan orang lain, karena mereka bertemu itu untuk urusan bisnis, tak lebih dari itu. Minju pun segera pergi, dan ia jadi mencak-mencak kesal dengan Yongju. Sedangkan Yongju ternyata juga merasa bersalah, sepertinya ia tadi terlalu kasar.
Dan para ajema lalu sok ngide karena melihat bos mereka gundah gulana karena Yongju bahkan pergi tanpa berpamitan. Lalu dengan bekerja sama dengan semua orang, akhirnya Yongju digiring untuk bertemu dengan Minjo. Dan mereka pun akhirnya berbincang, sudah seperti tontonan saja karena para pekerja juga pada kepo. Yang lalu mulai bercerita, berdasarkan cerita hidupnya sendiri, ia belajar dan akhirnya terbiasa untuk berkata baik-baik saja, meski aslinya tak baik. Karena ia tak mau disebut kaum lemah. Dan karena selama ini Yongju juga selalu diremehkan karena ia adalah seorang yatim piatu. Untuk itu ia bekerja keras. Ajuma dan kawan-kawan pun ikut terharu dengan ceritanya Yongju. Tanpa sadar, Mingju bersiap mengelus rambutnya Yongju, tapi ditangkis oleh Yongju. Minju pun salah tingkah, jadi mengatakan jika itu hanya ada debu. Ajuma dan kawan-kawan jadi kesal. Dan melihat Yongju yang terus tersenyum, lah Minju pun ikut tersenyum juga. Sedangkan Oh Chanwi mengikuti Bang Arem kemanapun dan mengetahui jika Arem ternyata punya kerja sampingan, padahal ia bekerja di perusahaan besar. Oh Chanwi pun merasa iba. Apa nona cantik itu sedang kesulitan uang? Hah, Bang Arem pun kehabisan kata-kata karena ternyata dia bukanlah pekerja di situ, melainkan seorang pemilik minimarket. Kali ini giliran Oh Chanwi yang kehabisan kata-kata. Itu tandanya Bang Arem adalah orang kaya. Dan Minju bingung sendiri kenapa ia sibuk berdandan hanya untuk lokakarya mereka. Lalu tim pun berkumpul di pantai, tapi tiba-tiba ada seseorang yang tenggelam. Tanpa ragu, Yongju dan Oh Chanwi datang menolong hingga akhirnya korban bisa bernafas kembali. Wah, sungguh keren. Semuanya pun benar-benar terpukau. Ternyata bukan hanya Yongju yang mantan anggota satuan khusus, tapi Oh Chanwi pun sama. Tim benar-benar dibuat terpukau, seolah ada cahaya di balik tubuh dua orang itu. Bahkan Minjo sampai berdebar-debar saking kerennya Yongju. Dan pekerjaan mereka pun dimulai, mengunjungi pabrik bir dan belajar dari sana. Dan di saat semua orang sibuk rapat, lah dua orang ini malah sibuk dengan hatinya masing-masing. Ochanwi selalu terpesona pada Bang Ahrem, dan Minju pun tak bisa melepaskan pandangannya pada Yongju. Lalu saat di jalan melewati daerah kekuasaannya Yongju dulu, mereka menemui jika bir Laiki sudah dicurangi. Bir saingan sengaja memborong bir Laiki agar tak tersedia dimanapun, dan akhirnya perlahan akan dilupakan oleh para pelanggan karena tak tersedia. Yongju sungguh marah besar. Ia pun berniat akan memberikan pelajaran dan meminta yang lain untuk pergi duluan saja. Tapi ternyata mereka merasa termotivasi pada Yongju yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Terlebih mereka itu adalah satu tim dan satu perusahaan. Akhirnya semuanya pun bekerja sama dan menangkap para orang curang itu. Yang juga lalu memberikan wejangan pada tim bir sebelah dan meminta ketua tim mereka untuk bertanggung jawab dengan memasukkan kembali bir Laiki ke rak-rak di toko. Dan akhirnya mereka pun mengunjungi gudang bir Laiki, tempat di mana tim Yongju dahulu berada. Mereka kini sedang benar-benar terpuruk. Lalu Yongju pun berjanji akan kembali 6 bulan lagi dan meminta mereka bertahan sampai saat itu tiba. Wah, Minju terpesona lagi. Bagaimana Yongju bisa jadi semakin keren dari waktu ke waktu. Dan karena sudah larut malam, mereka pun kembali ke penginapan. Minju lalu mendatangi Yongju yang ternyata untuk merawat luka-luka kecil yang bahkan tak dianggap luka oleh Yongju. Minju tak ingin melihat Yongju terluka, katanya. Dan tiba-tiba saja melihat senyuman Yongju seharian. Akhirnya Minju menyadari jika perasaan berdebar selama ini adalah perasaan miliknya sendiri. Minju bingung, akhirnya hampir saja terjatuh. Untung saja ditangkap oleh Yongju, di desa merasa hampa karena sang pemilik tak ada. Sedangkan di tempat lain, bosnya jadi merasa canggung karena kini mereka saling menangkap. Dan esok harinya mereka pun bersiap untuk pulang. Tapi Minju riweuh sendiri karena ia sebenarnya ingin berduaan dengan Yongju. Tapi Yongju tak peka. Hingga akhirnya Minju menelan pil pahit. Ia harus pulang sendiri.
Dan gawat, bir saingan telah membuat keributan dengan merilis artikel tentang birnya Yoon Minju. Para pimpinan pun akhirnya memajukan tenggat waktu pembuatan bir dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Yeongju kebingungan. Ditambah katanya jika bisa mewujudkan itu, maka cabang busannya Yeongju akan segera dinormalisasikan. Tapi ia juga marah pada atasan karena dengan begitu mereka sudah merusak kepercayaan Yoon Minju pada perusahaan. Tapi sang atasan tak peduli. Situasi pun kini menjadi rumit. Yongju tak mau mengkhianati kepercayaan Minju padanya. Sedangkan Kang Bom datang dengan senangnya karena cabang mereka kini akan segera dinormalisasikan kembali. Yongju pun menjadi galau. Dan begitu akhirnya melihat bos mereka pulang, semua pun langsung berlarian mendatangi sang bos besarnya. Minju benar-benar sudah kepincut, bahkan ia tersenyum hanya dengan melihat fotonya Yongju. Dan para pekerja ternyata heboh karena saat Minju tak ada, banyak sekali orang yang datang dan memperkenalkan diri mereka sebagai pedagang grosir. Orang-orang itu datang karena mengikuti festival bir tempo hari. Semuanya pun mengajak untuk bekerja sama. Wah, semua pun menjadi senang. Itu tandanya mereka akan memproduksi lebih banyak bir. Mereka pun rela jika harus bekerja siang malam. Namun, ada satu kekhawatiran. Apakah perusahaan Jisang akan membiarkan Minju untuk itu? Minju pun yakin jika Yangju pasti akan memihaknya. Namun ternyata mereka menelan pil pahit karena Oh Chanwi memberitahukan tentang memajukan tenggat waktu itu. Para pekerja jadi kesal dan marah merasa dikhianati oleh Yongju. Dan Oh Chanwi tahu jika ia sudah salah berbicara. Makanya begitu melihat Yongju di hadapannya, ia segera memberitahukan hal itu. Yongju pun jadi kelabakan terus menelpon Minju tapi tak diangkat. Yongju bingung harus memilih apa dan melakukan apa. Dan sedangkan Bang Arem diminta atasannya agar apapun yang terjadi, tim mereka lah yang harus mendapat pujian atas produk baru mereka nanti. Tak boleh tim saingan mereka, yaitu timnya Yongju. Jauh-jauh dari Seoul ke tempatnya Minju, Yongju pun mendatangi Minju dan langsung meminta maaf karena sepertinya ia tak bisa menepati janji pada Minju. Minju tak berkata banyak, ia hanya menyuruh Yongju untuk segera pergi. Tapi ternyata bukan untuk marah pada Yongju, hanya saja agar Yongju tak bertemu dengan para karyawannya yang saat ini sedang marah besar pada Yongju. Kenapa Minju tak marah tadi? Karena ternyata sejujurnya dia memanglah marah. Tapi ia bisa merasakan hal yang sedang dirasakan oleh Yongju. Yongju pasti kini sedang kebingungan juga. Dan Yongju yang kalut bahkan sampai mabuk di rumahnya. Sedang ngobrol ngalor ngidul dengan nenek, tiba-tiba saja terlintas. Sepertinya sesuatu yang mencurigakan. Karena setelah dipikir-pikir, ia tak pernah memberitahukan pimpinan jika target mereka dalam membuat bir baru itu adalah 6 bulan. Tapi kenapa kini pimpinan bisa tahu? Sepertinya memang ada mata-mata di tim baru mereka. Dan sekalinya yang sengaja memberikan proposal baru untuk pengerjaan 3 bulan pada Bang Ahrem. Dan diam-diam Ahrem ternyata dipanggil oleh atasannya. Tapi ternyata saat akan menghadap Yongju pun datang. Lalu dengan percaya diri, sopan tapi tepat sasaran. Yongju meminta agar pimpinan Bang Ahrem itu tidak mengganggu anggota timnya lagi. Dan jika memang ingin laporan kemajuan bir baru, maka pimpinannya itu harus meminta langsung pada Yongjo. Ternyata mata-matanya memanglah Bang Arem. Sedangkan di desa, para ajuma dan kawan-kawan kelelahan. Karena Bir Naro ternyata sudah menerima pesanan dengan jumlah banyak. Tapi sebetulnya mereka itu tak cukup tenaga. Jadilah hanya Minju yang mengemas. Sedangkan mereka melehoi di atas mesin pijatnya. Dan sepulang bekerja, Yongju dan Arem lalu bertemu. Arem pun langsung meminta maaf, tapi Yongju tahu itu bukan keinginan dari Arem. Yang penting sekarang adalah bagaimana mereka menghadapi ke depannya. Karena Yongju tak ingin mengkhianati kepercayaannya Minju.
Dan di saat yang genting, diburu waktu oleh para pedagang grosir, untungnya Yongju membawa timnya untuk membantu Minjo, karena mereka kini kan adalah satu tim. Akhirnya tim mereka pun kompak kembali. Semuanya lalu sibuk membagi pekerjaan masing-masing agar biar tersedia sesuai dengan target penjualannya. Dan ada saat kejadian canggung karena Yongjo harus mengambil kardus yang letaknya ada di atas dirinya. Tiba-tiba Minju datang memamerkan lengan panjangnya itu. Saling bertatapan lah keduanya di situ. Lah setelahnya malah membuat keduanya menjadi saling gugup satu sama lain. Dan karena sudah larut malam, Yang Jo mempersilahkan yang lain untuk pulang. Tapi ternyata Bang Ara memilih untuk tinggal. Tentu saja, Oh Chanwi juga jadi ikut-ikutan. Lalu tak lama para ajuma datang dan memberikan mereka makan. Tapi Bang Ahrem seharian ini memang tampak depresi. Minju juga bisa merasakan hal itu. Yongju lalu diajak berkeliling rumahnya Minjo. Bahkan ia diajak ke lantai 2 tempat terlarang bagi orang-orang. Dan diperlihatkan fotonya Yongju. Jepretan pertama Minjo dengan objeknya adalah manusia. Biasanya kan ia hanya memotret pemandangan saja. Di tempat lain akhirnya Oh Chanwi mengajak Bang Aren berbincang di tengah sungai di malam hari begitu. Sungguh syahdu sambil menikmati bir naro pula. Arum pun mulai bercerita. Dari awal ia bekerja, Arum yang memang orang yang pintar dan teliti mendapatkan banyak pujian dari rekan-rekannya. Namun seiring berjalannya waktu dan seiring ia naik jabatan, justru semua permintaan tolong dari rekan-rekannya itu dan tugas-tugasnya itulah yang membuatnya jelimet hingga membuat tak percaya diri sampai memeriksa beberapa kali pekerjaannya. Ara merasa ditelan oleh tugas-tugasnya itu. Makanya selama ini ia memasang topeng image sebagai wanita sempurna. Namun tiba-tiba datanglah Cheongju. Dengan kesederhanaannya saja, sudah bisa membuat orang-orang berdecak kagum. Hal itulah yang akhirnya membuat pertahanan Arem runtuh. Ia merasa cemburu. Kembali ke rumah. Namun tiba-tiba Minju malah berbicara menjurus-jurus dan mendekati Yongju dengan cara yang romantis. Yongju pun sudah mulai gugup dan jantungnya berdetak cepat. Akhirnya Minju bilang jika ia jelas suka. Minju benar-benar mengetes jantungnya Yongju karena ia ternyata memang mengatakan suka tapi pada fotonya Yongju. Dan karena sudah selesai, semua akhirnya saling berpamitan. Dan seolah takdir, Minju lalu pulang ke rumah untuk menemui adik tiri tercinta. Tapi ternyata ayah tak ada. Katanya sedang menjemput orang yang 6 tahun lalu sudah menolong Minju dari kecelakaan. Dan semenjak itu, sebenarnya ayah selalu berkontak dengan pahlawannya Minju. Minju pun senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan penyelamatnya. Lah, tapi ternyata yang datang, yang ada di hadapannya kini, yang dibawa oleh ayah, ternyata adalah Tae Yongju. Di hari ulang tahunnya, Bang Arem mengajak ayah dan ibu untuk makan bersama. Seperti keluarga orang lain, tapi ayah dan ibu cuma setengah hati. Dan selalu saja begitu. Dari kecil Arem hanya diberi kemewahan, tapi tak pernah diberikan cinta. Ia selalu ditinggal sendirian hingga merasa kesepian. Tak lama Oh Chanwi datang yang ternyata untuk merayakan hari ulang tahun adiknya. Arem merasa iri karena mereka terlihat kompak dan saling menyayangi satu sama lain. Sungguh berbeda dengan dirinya. Arem bahkan sampai berandai-andai tiba-tiba saja diberikan kejutan oleh Chanwi. Dan saatnya pulang, Oh Chanwi pun baru menyadari jika ada Bang Arem di tempat yang sama juga. Arem pun berakhir dengan makan di minimarket miliknya. Tiba-tiba datanglah Oh Chanwi dengan kue coklatnya memberi kejutan. Pura-pura tak peduli, tapi nyatanya Arem senang sekali sampai ia membuat permohonan. Hal yang tak pernah ia rasakan bersama ayah dan ibunya sendiri. Sedangkan Minju sungguh senang begitu tahu Yongju adalah penyelamatnya dulu. Sungguh sebuah takdir, tapi Yongju sebaliknya. Ia terlihat terganggu dengan hal itu dan tak terlalu senang dengan pertemuan mereka. Minju bisa merasakan emosi Yongju itu.
Dan terkuaklah alasan Yongju tak begitu bersemangat, karena dulu di saat ia menolong orang asing yaitu Minju, saat itulah neneknya di rumah tak sadarkan diri. Harusnya Yongju bisa pulang tepat waktu, tapi ia malah menyelamatkan orang lain. Hal itulah yang membuat Yongju merasa bersalah pada neneknya. Dan Minju semangat sekali menyambut pagi datang, tapi seharian ia menjadi bimbang karena Yongju pergi terburu-buru tempo hari. Ia yakin pasti terjadi sesuatu. Minju pun begitu sangat penasaran. Minju terus-menerus memamerkan pada para ajuma dan yang lainnya dengan terus membahas jika Yongju adalah penyelamatnya, pahlawannya. Sungguh cerewet sekali. Dan karena akan bertemu kembali dengan tim, Minju pun sampai berlatih untuk menyambut mereka. Ternyata yang ditunggu malah sedang bergosip dengan para ajuma. Yongju pun diberitahu kelakuannya Minju beberapa hari ini yang cerewet dan terus membahas Yongju. Kini Yongju pun galau karena sejujurnya Yongju masih merasa bersalah karena tak ada saat nenek membutuhkannya dulu. Dan terkuaklah jika Yongju menyelamatkan Minju yang hendak bundir. Yongju pun memberikan semangat hidup pada Minju yang kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Dan karena perkataan Yongju itulah Minju menjadi termotivasi kembali untuk menjalani hidup. Dan akhirnya tim pun fokus bekerja, meracik ramuan bir yang cocok di lidah dengan rasa yang berbeda dari bir yang pernah ada. Karena bir perlu waktu untuk diproses, mereka pun lalu menikmati waktu istirahatnya. Minju langsung mendatangi Yongju, katanya ia bisa merasakan Yongju telah menghindarinya. Dan akhirnya Yongju tak bisa berbohong lagi. Ia bilang jika sekarang memang banyak pikiran, tapi jika sudah membaik, ia pasti akan menceritakan segalanya pada Minju. Sedangkan Oh Chanwi dan Arem pun membeli kopi untuk mereka. Dan tampaknya Arem sudah mulai tertarik pada Oh Chanwi. Dan tiba-tiba saja Rao harus kembali ke Seoul karena mendapat kabar jika ayahnya dilarikan ke rumah sakit. Namun karena tadi ia sudah mencicipi bir, jadi Rao tak bisa menyetir sendiri. Akhirnya Yangju dan Minju pun ikut menemani. Yangju bisa melihat Rao seperti dirinya dulu, yang kalut ketika nenek harus segera dioperasi. Yangju pun mencoba menenangkan Rao, lalu mengarahkannya untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibutuhkan ayahnya kelak. Sedangkan Yangju dengan baik hati membayarkan tagihan rumah sakitnya. Dan saat mereka pulang, kebetulan hujan deras. Akhirnya sepayung berdua memakai bajunya Minju. Hingga Yongju pun diantarkan pulang, tapi ternyata nenek melihatnya. Jadi dengan sedikit pemaksaan ingin menjamu Minju di rumah. Akhirnya mereka pun makan malam bersama lalu nonton TV bersama. Nenek bisa melihat Yongju dan Minju begitu serasi. Nenek pun merasa terharu. Jadi menitipkan pesan pada Minju agar keduanya selalu akur seperti sekarang. Yongju bahkan sampai ketiduran. Nenek pun meminta Minju untuk membuka kotak besar di sana. Ternyata isinya adalah hal-hal kesukaannya Yongju yang telah ia tinggalkan. Nenek pun mulai mendongeng jika 6 tahun yang lalu Yangju menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada nenek karena terlambat mengevakuasi nenek. Karena Yangju menyelamatkan orang asing di jalanan, maka dari itu ia pun pulang telat. Di saat Minju mendapatkan tujuan hidupnya, ternyata sebaliknya Yangju malah melalui masa terpuruk karena ia memilih untuk bebas tugas dari militer demi mencari banyak uang untuk pengobatan nenek. Minju pun seketika terdiam dan kini malah menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya lah Yangju ternyata menyerah dalam hidup. Dan ia pun pergi sambil menuliskan kata maaf untuk Yongju. Pagi harinya Yongju membaca tulisan itu dan ia pun tersadar bahwa kini ia tak akan menyesali kejadian yang lampau. Nenek bangga akan hal itu. Datang-datang Yongju dibuat kaget karena keadaan di desa sangat berkabut dan warga tampak siaga. Katanya karena di gunung terjadi longsor. Pikiran Yongju langsung tertuju pada Minju. Buru-buru mencari ke rumah yang ternyata memang benar saja. Minju tak ada di rumah, katanya akan pergi camping ke gunung.
Wah, Yongju langsung panik. Ia benar-benar khawatir. Segera mencari kemana-mana, tapi ternyata Minju tetap tak ada. Tapi untungnya tak lama ia bisa menemukan Minju yang tengah berkemah di tempat mereka dulu. Yongju pun langsung nyerocos memarahi Minju. Dan tiba-tiba saja Minju mendekat lalu memeluk Yongju. Juga mereka pun akhirnya berkisaan. Yongju terbawa suasana, tapi jadi malu-malu sendiri. Dan sekali lagi Minju pun berterima kasih, tapi juga meminta maaf karena sudah menyelamatkannya dulu. Dan Minju akan menunggu hingga perasaan Yongju tak bingung lagi. Tapi Minju malah terus bersikap manis di hadapan para pekerja. Dengan tatapan yang bikin meleleh itu terus saja memperhatikan Yongju. Para pekerja mah sudah mengerti, tapi Yongju jadi heboh sendiri. Katanya akan menunggu, tapi malah bersikap begitu. Jadi untuk saat ini, Yongju pun menangkis Minju dengan keras. Lalu dua pria yang sedang mabuk, Minju dan Oh Chanwi dengan kegalauannya masing-masing, mengobrol tapi tidak saling nyambung. Hingga jadilah esok harinya Minju kebingungan karena jadi malah tidur berdua dengan Oh Chanwi. Dan Yongju kini terus membayangkan adegan kisahnya. Ia pun jadi ikutan galau. Tapi ia kegeeran juga dengan semua hal yang sudah dilakukan Minju kemarin. Kini ia pun sibuk memilih pakaian terbaiknya untuk bertemu dengan Minju. Sedangkan Bang Arem mengacaukan kencannya. Padahal ia sudah menemukan pria yang sepadan dengan dirinya. Tapi bayangan Oh Chanwi selalu saja muncul. Yang kebetulan Oh Chanwi juga sedang mengintip di sana. Jadi Arem pun memutuskan untuk pergi meski teman kencannya protes yang ujungnya Oh Chanwi datang sebagai pahlawan. Ia pun lalu mengajak Arem untuk melihat pantai walaupun pantainya kering sekalipun. Dan tiba-tiba saja Arem mengajak berpacaran. Atau tentu mah itu yang memang diinginkan oleh Oh Chanwi. Tim pun berkumpul kembali. Semua dibuat tercengang karena Arem datang bersama dengan Oh Chanwi. Dan Chanwi pun langsung mengumumkan jika sudah berpacaran dengan Bang Ahrem. Semuanya langsung menarik Arem saking tak percayanya. Apakah Arem mabuk atau bahkan sedang diancam katanya. Sedangkan di kantor sungguh gawat karena merasa terintimidasi. Bosnya Arem yang tak ingin kalah saing malah katanya lebih rela biar produk barunya hancur dibandingkan harus kalah saing dengan bosnya Yongju. Dan karena kemarin ditangkis, lah kini Minju sok pura-pura mengabaikan Yongju. Dan kini tim Fun dengan fokus membahas racikan bir kedua yang telah dibuat. Banyak perdebatan di sana karena berbeda pendapat mana yang lebih baik. Yongju pun dipanggil bosnya untuk laporan, tapi memang bir yang sudah jadi belum membuat kesan mendalam. Yongju pun didorong untuk lebih berusaha lagi. Dan karena Yongju belum berpengalaman, dia jadi galau sendiri dengan perasaannya. Selama ini dia memang peduli, care pada Minju. Tapi apakah itu perasaan cinta? Entahlah, Yongju pun bingung. Dan kini semua pun dibuat pusing. Menciptakan ramuan bir baru itu memang tak mudah. Entah apakah bisa sesuai dengan tenggat waktu. Para Juma pun datang tepat waktu memberikan minuman segar. Namun seolah tersengat listrik, Yongju tiba-tiba saja mempunyai sebuah ide cemerlang. Ia pun segera mempresentasikan pada yang lain. Dan lahirlah konsep bir mereka. Rencananya akan membuat beberapa bir berbagai warna agar sesuai style setiap penikmat bir. Sedangkan di ladang kini Yongju malah marah-marah, sepertinya ia cemburu buta. Karena ternyata tadi datang seorang wanita cantik nan anggun sungguh elegan. Memperkenalkan diri sebagai manajer dari bir saingannya Jisang. Yang ternyata wanita itu adalah teman SMA sekaligus mantan pacarnya Minju. Laser pun langsung seolah keluar dari matanya Yongju. Ia terus mengawasi pertemuan dua mantan kekasih itu. Dengan beralasan karena Yoon Minju memiliki kontrak dengan bir Jisang. Wanita itu pun mulai bernostalgia membahas hubungannya dengan Minju dulu. Wajah Yongju pun sudah tak bisa bersahabat lagi. Seperti kucing yang siap mengajak berkelahi. Hingga Yongju tak bisa menahan marahnya lagi melihat dua orang itu. Dan dikira akan menyerang, yang lain pun datang dengan aba-abanya Oh Chanwi bersiap untuk melerai. Ternyata Yongju malah melipir.
Jadilah kini Yongju di ladang menghayal punya teman SMA yang tampan seperti Minju. Ternyata yang dihayalkan kini ada di hadapannya. Yongju pun jadi tak karuan dan secara tiba-tiba Minju mengajak kencan. Meski masih malu-malu, ya ujungnya Yongju pun setuju. Hingga akhirnya Yongju meminta bantuan pada Bang Aram untuk merubah penampilannya dan hasilnya sungguh luar biasa. Karena Yongju datang dengan begitu anggun Lee, sungguh sangat cantik. Keduanya pun lalu menikmati kencan, tertawa puas seharian. Dan baru saja bergembira, dan saat Yongju pulang, nenek tak ada dimanapun meski sudah dicari. Yang ternyata nenek telah dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan telah tiada. Yang Jepun terlihat tegar saat pemakaman diadakan, tapi tangisnya pecah ketika tahu nenek membuat pesan suara untuknya. Ternyata sebelum pergi kencan, nenek sengaja meminta Yongju untuk memfotokan dirinya sendiri, seolah itu adalah pertanda. Nenek lalu memberikan pesan terakhir untuk cucu tercintanya, agar tak menyalahkan diri sendiri atas kepergian nenek. Kini Yang Jepun berlagak baik-baik saja di hadapan yang lain. Dia sibuk menyapa para pelayat sambil terus tersenyum. Dan para pekerja di tempat Minju pun hadir memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang. Namun tiba-tiba ada seorang ajusi yang ternyata adalah ayahnya Yongju. Saat kecil, ibu dan ayah berpisah dan menitipkan Yongju pada nenek. Yongju pun menahan amarahnya dan memutuskan untuk keluar. Ia menahan tangis. Katanya tak boleh menangis, ia harus kuat. Tapi tiba-tiba Minju datang dan langsung memeluk, juga menangis pedih untuknya. Seolah Minju itu lebih terluka dengan penderitaannya Yongju. Hingga akhirnya, tangis seharian yang sudah dibendung Yongju pun tumpah. Sambil berpelukan keduanya menumpahkan tangisannya itu. Oh Chanwei mengantarkan Arem ke rumahnya yang besar, tapi sepi itu. Lalu tiba-tiba Arem mengkode ingin menatap masa depan bersama dengan Oh Chanwei katanya. Dikira akan senang, ternyata Chanwei malah mengatakan jika ia pun bimbang dengan masa depannya sendiri. Bukan karena tak menyukai Arem, tapi sebenarnya Chanwei tak percaya diri bersanding dengan Bang Ahrem. Ditambah ada seorang acuma yang mengatakan katanya mobil roti panggang sungguh tak cocok ada di lingkungan ini. Dan Yongju akhirnya membagikan kesedihannya pada Yun Minju. Di pelukannya Minju, Yongju pun menangis dengan keras. Dan kini setelah berhari-hari lamanya, para pekerja berpikir keras bagaimana membuat Yongju bersemangat kembali. Dan mereka pun membuat sebuah ide cemerlang, jadi meminta Minju untuk membawa Yongju pada mereka. Dan Bang Ahrem dimarahi habis-habisan oleh atasan. Tujuan ia dimasukkan ke timnya Yongju itu sebenarnya untuk menghancurkan peluncuran bir baru. Ahrem pun kini di posisi serba salah. Dan Chanwei ternyata mendengar itu di balik pintu. Mereka pun pulang bersama. Chanwei mulai bercerita tentang Ajuma yang kasar kala itu. Lah ternyata itu adalah ibu Ahrem sendiri yang kini ada di hadapan mereka. Melihat putrinya yang sedang bergandengan tangan dengan pria roti panggang, segera ibu memisahkan keduanya. Arum pun dimarahi habis-habisan lagi oleh ibu. Tapi Arum kini sudah kadung marah karena sekarang hanya Chanwei lah yang selalu ada di sampingnya dan selalu mengatakan ia cantik dalam situasi apapun, memberikan dukungan untuknya dan tidak seperti ibu. Arum pun lalu pergi yang ternyata Chanwei masih ada di depan rumahnya. Akhirnya Arum menangis, lalu tiba-tiba mengatakan pada Chanwei untuk lari. Sebenarnya bagus juga mereka tak akan menikah, karena keluarga Arum itu berantakan, tak cocok dengan Chanwei yang terlalu baik. Dan Yongju masih berkabung, namun ia harus move on. Jadi membereskan barang-barang peninggalan nenek meski sambil menangis pedih. Tapi tak lama Minju datang lalu mengajaknya pergi. Ternyata para pekerja sudah menyiapkan sesuatu untuk Yongju. Mereka ingin memberikan dukungan dan semangat untuk Yongju. Mereka pun mulai memainkan berbagai aktivitas fisik. Dikira jika Yongju kalah akan menangis agar ia bisa menumpahkan kesedihannya. Tapi nyatanya tantangan itu terlalu mudah bagi Yongju yang serba bisa. Di setiap permainannya ia selalu saja menang.
Namun saat bercengkrama, tiba-tiba air mata pun jatuh. Melihat Yongju begitu, yang lain pun ikut menangis sambil memberikan wejangan-wejangan kehidupan tentang kehilangan seseorang. Minju lalu menawarkan pelukan untuk Yongju yang sedang menangis itu, tapi Yongju langsung gelagapan, apalagi ditambah dengan godaan para ajuma yang tiba-tiba saja datang. Yongju pun langsung kabur. Wah, gawat. Entah apa motifnya. Seorang YouTuber yang kemarin terjebak di gunung, diam-diam memotret Juan, istri dari pekerja bule yang cantik itu. Dan ia datang dengan dalih untuk berterima kasih karena sudah ditolong tempo hari. Minju benar-benar definisi pria sempurna, tak perlu pembuktian untuknya karena di belakang selalu menyiapkan apapun kebutuhan Yongjo. Namun esok hari menjadi sangat ribut karena video Juan menjadi viral karena ia cantik yang menikahi pria biasa di desa. Juan pun mendapatkan fitnahan jika ia kabur membawa uang dari mantan suaminya. Banyak perdebatan di kalangan netizen yang ujungnya malah memboikot Bernardo. Sedang si YouTuber malah membuat video lanjutan dengan pasangan beda negara yang polos itu, yang niatnya ingin memberikan klarifikasi. Tapi Minju itu peka. Ia tahu jika si YouTuber justru senang di atas penderitaan pasangan polos itu. Minju langsung merusak ponselnya dan mengatakan ia bisa tahu jika Juan tak memanfaatkan siapapun. Keduanya menjadi suami istri memang karena saling mencintai. Dan akhirnya diceritakanlah awal pertemuan keduanya. Juan yang polos jauh-jauh datang ke Korea untuk menikah dengan pria Korea, tapi ujungnya malah diusir karena ia tak bisa memberikan keturunan. Lalu datanglah laki-laki yang menjadi suaminya kini, datang menolong Juan, hingga akhirnya Juan pun dibuat jatuh cinta dengan sikapnya itu. Dan di saat itulah Minju memberikan saran cintanya, hingga akhirnya begitulah mereka pun menikah. Dan setelah masalah beres, kini giliran Yongju memberanikan diri. Dengan tatapan sedalam lautan, akhirnya mengatakan jika aku mencintaimu Yun Minju. Tim pun kembali bersemangat karena Yongju sudah pulih. Yongju pun kini mulai berdandan dan berbelanja. Ah, cinta memang bisa merubah seseorang. Minju yang lembut itu malah diajak berkencan ke permainan tembak-tembakan. Tentu saja Minju kewalahan. Dan acara kencan berlanjut ke rumahnya Yongju. Sungguh sangat canggung karena di rumah kini hanya berdua saja. Dan bikin meleleh, tanpa perlu disuruh, Minju selalu ada di saat Yongju membutuhkan. Dan Minju pun berjanji akan mengembalikan kesukaannya Yongju yang dulu sempat ia kubur. Minju pun mulai mengisi kamar Yongju dengan berbagai hal yang Yongju sukai. Dan pembuatan bir baru pun menuju akhir. Mulai mengerucut mendapatkan 3 jenis bir dengan 3 jenis persenan. Atasan pun sangat menyukainya, tapi atasan Arem terlihat mencurigakan tentu karena iri dan dengki. Hingga akhirnya sampel terakhir dari bir sudah jadi. Tiba waktunya memberikan nama. Lalu lahirlah nama Together. 3 pilihan, 3 rasa, dan 3 warna. Tim sudah sangat optimis sekali. Mereka pun kini sangat deg-degan karena sedang dievaluasi oleh para pimpinan juga para karyawan di sana. Terlihat dari wajah mereka, sungguh sangat menyukai bir baru itu. Tapi entah kenapa hasil surveinya malah membuat semua tim tercengang. Atasan Bang Arem benar-benar membuat kacau saja. Dia memerintahkan anak buah kepercayaannya untuk membuat bingung para karyawan lain. Hingga akhirnya mereka menilai rendah sampel produk bir mereka. Begitu pula di dalam, si atasan Arem pun membuat para pimpinan bimbang hingga akhirnya strategi dia berhasil. Produknya gagal total karena semua menilai jelek produk birnya. Dan kini semua tinggal bergantung ke pimpinan paling atas. Atasan Arem pun kini merasa ada di atas angin. Tim pun mencoba bersemangat lagi, melampiaskan kesedihan mereka dengan minum bersama. Dan saat paling menegangkan pun tiba. Di luar, anggota tim harap-harap cemas, deg-degan menunggu hasil keputusan pimpinan pusat. Sedangkan Yongju dan Minju beserta pimpinan yang lain menunggu penilaian dari pimpinan pusat. Sebetulnya rasanya memang sungguh enak, tapi pimpinan tak bisa mengabaikan penilaian internal yang kemarin sudah dilaksanakan.
Lalu tiba-tiba Minju mengatakan, daripada bimbang dan agar adil, lebih baik ikut penilaian eksternal saja. Minjo akan mendaftarkannya di kontes bir buta internasional. Dan jika menang, perusahaan akan meluncurkan produknya dan akan memberikan wewenang penuh pada Minjo. Wah, pimpinan pun langsung sumringah. Tentu saja ia langsung setuju. Apalagi melihat Minjo yang terlihat begitu sangat yakin. Dan meskipun canggung, Aram juga Chanwi mulai membahas hubungan mereka. Sebenarnya, apa alasan Chanwi menolak untuk menikah? Kenapa ia tak bisa menikah? Dan diberi pertanyaan begitu, Chanwi hanya diam dan membiarkan Aram pergi begitu saja. Chanwi yang kalut berenang untuk menenangkan pikiran. Sebetulnya Chanwi pun membayangkan bisa menikahi Aram. Dan sepertinya penolakan itu berhubungan dengan trauma masa lalu dengan pekerjaannya Chanwi yang dulu seorang anggota satuan tugas khusus. Bahkan ia membayangkan telah didor seseorang. Beruntung di saat yang genting itu, Minju pun datang. Karena sebelumnya memang Minju mendapat pesan dari Chanwi. Jika ia belum kembali, maka datanglah ke tempat ini. Chanwi pun mulai curhat. Ia memang menyukai Aram, tapi tak ingin wanita yang dicintainya itu mengalami masa-masa sulit ketika trauma Chanwi akan kambuh nanti, yang menyebabkannya sulit untuk bernafas. Dan kini niat untuk menunggu Bang Aram di depan rumah lah ternyata malah kedatangan banyak pelanggan, bahkan sampai mengantri segala. Lalu setelah melayani para pelanggan, Chanwi pun mengajak Aram untuk pergi, untuk memberikan alasan mengapa dirinya tak bisa menikah. Ternyata Aram diajak ke latihan tembak. Chanwi pun terus menembak hingga Aram yang tadinya senang, jadi ketakutan dengan suara tembakan yang terus-menerus itu. Ya, inilah dirinya yang sebenarnya, orang yang sudah terbiasa menghilangkan nyawa orang lain. Dan Chanwi pun mulai bercerita, jika sedari kecil cita-citanya memanglah menjadi tentara. Sungguh keren ketika ia bertugas. Tapi tak menyangka suatu hari kapal Korea dibajak. Chanwi dan timnya mendapatkan tugas penyelamatan. Dengan tangkas ia menembak para perompak itu. Namun itulah awal dari traumanya. Ia mencoba bertahan selama 5 tahun, tapi ujungnya menyerah karena selalu digerogoti rasa ketakutan, gangguan kecemasan, bahkan tak bisa makan karena selalu membayangkan darah yang menggenang. Saat dirinya terpuruk, maka keluarganya pun ikut terpuruk. Maka dari itu, Chanwi tak ingin Aram pun kelak akan begitu juga. Dikira akan menyerah setelah dibeberkan cerita seperti tadi, ternyata Aram tak ingin menyerah. Ia ingin memperjuangkan Oh Chanwi. Sedangkan di tempat lain, kini Yang Ju sudah biasa bersikap manis di hadapannya Minju. Pagi-pagi, ia sudah datang saja ke rumah pacar untuk meminta makan. Kali ini kencannya di rumah saja, tapi karena bosan, Yang Ju pun menyeret Minju keluar. Ternyata hanya dibawa ke ruang istirahat yang kini sudah penuh dengan orang-orang termasuk ayah, ibu, dan adik tirinya Minju. Mereka pun lanjut berpesta di sana, menikmati bir buatan yang baru. Dan sudah tradisi, tiap bertemu pasti saja berantem ayah dan anak ini. Tapi untungnya semua pandai mencairkan suasana. Dan Minju dipaksa Yongju untuk bisa lebih dekat dengan ayahnya sendiri. Sambil menikmati bir, akhirnya ayah anak itu berbincang panjang lebar, mengurai kesalahpahaman yang selama ini ada di antara mereka, hingga akhirnya saling legowo dan mulai bisa tertawa bersama. Dan waktu pun berjalan hingga tiba di mana pengumuman kontes bir buta internasional diumumkan. Sudah harap-harap cemas karena ini adalah harapan terakhir mereka. Dan untungnya benar saja, bir together mereka menang. Begitu juga dengan Minju yang memenangkan sebagai pembuat bir terbaik. Wah, tentu sangat senang. Tapi Minju tiba-tiba mendekati atasannya Aram. Ia memperingati jika sudah cukup perbuatan curang atasannya Aram itu. Karena ternyata diketahui saat bir dijemput oleh panitia, si atasan itu sudah menyogok kurirnya dan menukar hasilnya. Tapi untungnya dengan instingnya yang tajam, Minju bisa tahu jika pria itu punya niat jahat. Atasan Aram pun kalah telak.
Hingga waktu pun berjalan, bahkan kini sudah berganti musim. Beer Together akan segera dirilis, membuat tim cemas terlebih Youngju dan Minju. Karena untuk pertama kalinya mereka merilis bir dalam jumlah banyak. Mereka ketakutan akan perubahan rasa, namun pasangan itu saling menguatkan. Dan hal yang ditakutkan kali ini pun benar-benar terjadi. Perilisan Bir Together sudah di depan mata, tapi Minju menarik tuasnya karena rasa bir mereka berubah. Minju dan Yongju akhirnya berdebat karena Minju mengedepankan rasa dan juga penilaian dari konsumen nantinya. Sedangkan Yongju memikirkan tentang kerugian perusahaan dan pedagang yang akan dikecewakan karena tak rilis tepat waktu. Namun Yongju tahu, setelah dipikir-pikir pendapat Minju benar adanya. Ia lalu mencoba membujuk atasan untuk menunda perilisan, tapi tentu atasan pun langsung murka. Tak menerima alasan itu. Pokoknya Beer Together harus tetap dirilis. Sedangkan bosnya Arem merasa di atas angin lagi melihat Beer Together akan jatuh sebelum berkembang. Meski sedang marah, tapi ternyata Minju menunggu seharian di depan kantor Yongju. Mereka pun makan bersama dan seperti biasa, Minjo selalu mengedepankan Youngju, masih memberikan perhatian padanya. Dan mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Minjo lalu mendatangi Ajuma dengan wajah yang sedih. Sedangkan Youngju didatangi oleh Bang Arem yang ingin membuatnya bersemangat kembali. Dan inilah yang dirasakan Minjo. Ia sebenarnya memang marah, tapi melihat Youngju yang menderita, rasa marahnya itu pun meluap. Tak ingin Youngju terluka. Sedangkan menurut Youngju, ia ingin Minju melampiaskan amarahnya. Jangan hanya berdiam begitu saja. Marah itu akan lebih baik. Dan sejujurnya selalu Minju yang bisa mengerti tentang segalanya, tentang diri Youngju. Sedangkan Youngju tak mengerti apa yang diinginkan oleh Minju. Andai saja Minju bisa sedikit lebih terbuka pada dirinya. Dan Oh Chan-woo bersiap ke medan perang. Ia mencoba untuk membujuk orang tuanya Bang Arem agar merestui hubungan mereka. Tapi memang itu tak mudah. Hari-hari pun berlalu. Minju kelelahan bekerja, bahkan ia sempat pingsan. Yang lalu diberikan kabar itu oleh para ajuma. Buru-buru ia mendatangi Minju. Dan selanjutnya mereka pun beradu argumen lagi. Yang Ju mengutarakan isi hatinya. Kenapa Minju tak bisa marah padanya? Lampiaskan saja amarahnya agar mereka bisa bertengkar seperti pasangan lain. Tapi Minju merasa bahwa ia tak bisa begitu. Ia tak bisa berbagi emosinya sendiri pada orang lain. Hal itu membuat Yongju pun kesal hingga akhirnya ia mengajukan gencatan senjata di hubungan mereka untuk meredakan emosi masing-masing. Tapi mereka menegaskan jika mereka tak akan putus. Sepertinya itu lebih baik. Jadi tak seperti biasanya, Yongju kini bermeditasi sedangkan Minju fokus untuk berolahraga. Dan beberapa hari kemudian diberitahukan jika Beer Together sudah mendapatkan rasa yang tepat. Sama-sama saling kangen dan ingin bertemu, ternyata Minju sudah di depan mata. Akhirnya gencatan senjata pun berakhir. Minju juga sedikit terbuka, nyerocos hal-hal yang ia sukai. Tapi baru saja ingin bahagia kembali, mereka pun malah mendapat hantaman lagi dan lagi. Karena ada artikel tentang rasa Beer Together dari Jisang yang tak konsisten. Kini banyak wartawan di kantor dan tim pun sibuk mendapatkan telepon sana-sini. Atasan tentu marah besar. Pekerjaan mereka bisa hilang jika pimpinan tahu tentang hal ini. Atasan yang pun curiga jika ini adalah sabotase dari perusahaan saingan. Semua pun sudah pusing dengan hantaman keras ini. Tiba-tiba Arem datang. Ia mengatakan jika sudah tahu dalang di balik kekacauan ini semua, yaitu atasannya sendiri, Direktur Perencanaan. Sambil memperlihatkan bukti artikel yang menjelekkan Beer Together yang dirilis oleh atasannya sendiri.
Direktur perencanaan pun tak bisa berkutik hingga akhirnya ia pun dipecat secara tidak hormat. Dan kenapa kok bisa Arem tahu? Ternyata tadi si mesin pemindai kebohongan alias Yon Minju bisa tahu jika rekan satu timnya Arem telah menyembunyikan sesuatu. Minju, Oh Chanwi, dan Arem terus mendesak pria itu, hingga akhirnya ia pun buka mulut. Ia pernah mendengar jika direktur perencanaan sedang membuat kesepakatan dengan perusahaan saingan. Dengan bermodal informasi itu, akhirnya Arem segera membuka komputer atasannya. Dan karena pria itu selalu menyalin apapun dari pekerjaannya, dan memang benar saja kan, ada artikel itu di komputernya. Si direktur perencanaan pun melampiaskan amarahnya pada Minju. Minju pun terima saja karena sekali lagi ia bisa merasakan emosi orang-orang. Akhirnya Minju mendatangi si direktur perencanaan yang masih ngamuk, mencoba untuk menyadarkannya. Minju bisa tahu kok, pria itu memang menyukai pekerjaannya dan bekerja keras di perusahaan. Tapi lihatlah, ini semua terjadi kan atas ulahnya sendiri. Tapi pria itu masih merasa tak bersalah. Ia hanya ingin berada di puncak kesuksesan seorang diri. Nah, itulah. Karena merasa tak butuh orang lain, harusnya setidaknya ia mencari satu orang yang bisa mengerti dirinya. Si atasan pun tak bisa berkata-kata lagi. Dan kini ia pun berada di keterpurukannya seorang diri. Mengingat masa-masa dulu ketika ia bekerja keras, tak bersosialisasi dengan teman-temannya, dan datang paling pagi juga pulang paling telat. Di saat orang lain bersenang-senang, bahkan menjilat atasan, ia tetap bekerja dengan tekun, rajin hingga mencapai posisinya sekarang. Dan kini ia merasakannya sendiri. Di saat yang terpuruk, tak ada satupun yang bisa menghiburnya. Anak buahnya yang selama ini menjadi partner in crime-nya pun seolah mengolok-olok dirinya dan senang jika dirinya dipecat. Ia pun pasrah dan mulai membereskan barang-barangnya. Dan kini tiba waktunya membereskan hal yang sudah dikacaukan si direktur perencanaan, yang juga akan memberikan pelajaran pada perusahaan saingan. Dan yang lainnya pun membereskan tugas masing-masing. Minju ketakutan melihat Yongju yang penuh tekad untuk memberikan pelajaran pada perusahaan sebelah. Minju pun begitu khawatir, takut terjadi sesuatu. Tapi ternyata Yongju dan Oh Chanwi mengeluarkan jurus mereka, membabat habis orang-orang suruhan dari perusahaan saingan yang sengaja menjelekkan nama Beer Together dan perusahaan Jisung. Dan kini tim pun melakukan segala cara agar bisa menyelamatkan Together. Mereka pun mengumpulkan para tengkulak, membiarkan para pemilik itu mencicipi dan menilai sendiri rasa dari Beer Together. Dan pokoknya Together pun sukses besar. Tim pun berkumpul merayakan keberhasilan mereka. Tapi Yongju diingatkan jika kantor Busan tak jadi ditutup. Jadi pasti Yongju kembali ke Busan kan? Suasana Yongju mendadak berubah suram. Sepertinya ia masih bingung. Minju bisa merasakan perubahan itu. Dan Yongju juga kepala tim Busan menagih janji pada atasan Yongju. Sebetulnya atasan melarang Yongju dan Kang Bom untuk kembali ke Busan. Tapi kepala tim Busan tahu jika Yongju sedang galau tentang hal itu. Jadi ia memberikan wejangan untuk memulai perjalanan baru jika memang sudah merasa selesai di satu tempat. Dan tiba-tiba Kang Bom datang, menyatakan cinta pada Yongju. Ternyata benar saja kan dugaannya Minju selama ini. Tapi tenang saja, Kang Bum tak akan memisahkan Yongju dan Minju. Dan Yongju pun tak perlu memikirkan dirinya lagi karena kini ia bisa berdiri sendiri. Yongju sebetulnya sudah mengambil keputusan, tapi entahlah ia masih bimbang. Dan kini Rao juga sepertinya sedang mempertimbangkan untuk pekerjaan yang lebih baik. Ternyata Yong juga pikiran untuk mengundurkan diri, dan Bang Arum pun memberikan dukungan apapun itu keputusan yang Yongju buat. Hingga akhirnya Yongju pun menyerahkan surat pengunduran diri. Tentu atasan kecewa, padahal Beer Together saat ini sedang di puncak-puncaknya. Yongju pun hanya tersenyum menandakan dia tak akan menerima penolakan bagaimanapun. Dan akhirnya atasan menyerah lalu meminta alasan.
Yongju mengatakan jika selama ini ia hanya bekerja sampai tak bisa mengenal dirinya sendiri. Jadi, ia akan mencari jati diri itu. Dengan senyuman lebar, Yongju pun mulai berpamitan pada karyawan, tim, dan juga perusahaan Jisang. Lalu Yongju mendatangi Minju sambil tersenyum, tapi juga menangis, membayangkan segala usahanya dari awal, bekerja keras menjual miras dari Jisang, hingga kini berada di titik puncak itu sendiri. Dan waktu pun berlalu, Chanwi memberanikan diri untuk mengatasi traumanya dan kembali ke rumah dengan membawa Arem. Dan tiba-tiba wanita semakin di depan, karena Arem melamar Chanwi. Ayah-ayah wae. Sedangkan Chanwi juga menyiapkan sesuatu, yaitu berisi KTP-nya dulu. Karena nama aslinya dulu adalah Oh Chandran. Ia mengganti nama menjadi Chanwi setelah bebas militer untuk melupakan mimpi buruknya itu. Dan kini Minju membuka kelas membuat bir dan ada-ada saja tingkah couple Juju ini. Yang merasa cemburu pada muridnya Minju. Dan hubungan Minju dan ayah pun kini sudah benar-benar membaik. Bahkan ayah meminta saran dalam membuat pasta yang enak. Ayah kini jadi lembut hati juga pada si bungsu. Dan sudah bekerja keras membuatkan pasta, tapi ternyata rasanya mengkhianati hasil. Sedangkan di desa kini dua lelaki berebut posisi kepala desa, tapi ternyata si bule alias Juan juga mengajukan diri untuk menjadi kepala desa. Dan hari yang sangat penting, semua warga desa berdandan dan sibuk menyiapkan pesta yang ditujukan untuk acara pensiunannya para ajumah, karena mereka akan berkeliling dunia untuk menikmati hasil jeripaya mereka selama ini. Dan babak baru Yongju pun dimulai. Ia membuka toko lalu mengisinya dengan berbagai hal yang disukai. Juga menjual botol bir dan tentu memajang beberapa bir kesukaannya. Kini Kang Bom pun sudah menjadi kepala bagian di Busan. Ia mengikuti gayanya Yongju ketika memberikan pengarahan. Sedangkan Rao kepusingan karena mendapat junior yang mirip dengan dirinya dulu yang selalu merasa tak adil. Lalu Arem dan Chanwi akhirnya mendapatkan restu juga. Ia bisa meraih hati orang tuanya Arem hanya dengan roti panggang saja. Dan mereka pun kini bersiap dengan undangan pernikahannya. Hingga akhirnya tim pun berkumpul dan berfoto bersama sebagai sebuah tim yang solid. Yang membawa mereka mendapatkan cinta, pasangan, teman, dan juga keluarga. Dan itulah akhir dari kisah Brewing Love.